Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bayanu tahrimil hibati bil qalbi. Utawi iki iku menjelaskan harame gosip ngrasani bil qalbi ing dalam ati. Ya lamur wasira annasu adzanni ing setuhune suudzon. Persangkaan yang jahat. Persangkaan yang kasar. Suudzon tuh persangkaan yang tidak berbelas kasih. Haramun iku haram. Persangkaan yang tidak adil. Suudzon tuh persangkaan yang kasar, sikapnya tuh hatinya kasar terhadap seseorang. Haramun iku haram. Jadi bukan hanya sekedar haram bersikap kasar secara perbuatan. Orang taunya kasar itu nempeleng, mukul, mulutnya kasar. Hati yang kasar pun itu tidak boleh. Hati yang kasar bukan hanya tindak tanduk yang kasar, bukan hanya perkataan yang kasar. Hati yang kasar pun haram. Mithlu su'il qawli, kang sepadane kasare omongan. Omongan yang kasar haram. Hati yang kasar, dugaan yang kasar pun haram. Fakama yahrumu maka kaya oli ya haram alaika ing atase sira antu haditha apa yeto cerita sapa sira ghairaka ing seliyane sira. Kamu cerita bilisanika kelawan lidah sira, kelawan ilate sira, lisane sira. Cerita bima wasawil ghairi kelawan keblesakan-keblesakane wong sejen, wong liyan. Lidah kasar memperburuk orang lain. Falaisa moko ora ana laka iku wenang kaduwe sira, laka iku wenang kaduwe sira antu haditha apa yen to cerita sapa sira nafsaka ing ati sira wa tusi alan gawe kasar gawe ala sapa sira adzana ing penyana bi akhika kelawan sedulure sira. Walastulan ora ana sapa ingsun iku akni iku bermaksud sapa ingsun bihi kelawan haram syarat harami suudzon illa aqdal qalbi angin ing menekadkan hati, membulatkan hati. Wa hukmahu lan keputusane qalb, ketentuane qalb. Wah wis pasti itu. Fulan itu ya kemungkinan besarnya fulan ini nggak baik, orangnya begini begitu, namanya suudzon. Jadi sudah ada ketetapan hati minimalnya 75%. Minimalnya wah ini memberikan keputusan yang jahat. Jadi pengadilan sepihak. Suudzon itu pengadilan sepihak. Ya gosip pun sangat pengadilan sepihak kan. Yang namanya gosip, ghibah itu tidak gentle, pengadilan sepihak. Orang yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk beralibi, langsung dikasih vonis aja. Hati pun nggak boleh, jangankan sampai di mulut, sekedar di hati pun pengadilan hati itu nggak boleh. Wa hukmahu lan ketentuane keputusane qalb ala ghairihi ngatasé seliyane wong, ngatasé seliyane dhewek. Bisu'i kelawan ala. Langsung main vonis karena menganggap orang lain jahat, menganggap orang lain salah. Fa amal khawatiru anapun utawi pira-pira lintasan pikiran. Wa hadithun nafsi lan bisikan hati. Fahuwa maka iku utawi hadithun nafsi khawatir ma'fuun anhu iku masih ditoleransi. Ya itu kan. Jadi hadithun nafsi khawatir itu lintasan pikiran yang tidak sekelentabban lah. Sekelentabban. Saya ngapain ya? Tadi malam tuh dia terus hilang lagi ya, itu sih masih nggak masalah.
sekelentaban hadithun nafsi itu, sekedar sekelentaban aja. Tadi malam saya mojok tuh, ngapain ya? Ya terus hilang gitu aja. Sedikit curiga, hilang lagi, itu namanya hadithun nafsi. Hadithun nafsi. Jadi bisikan-bisikan hati itu berbeda-beda ya, bertingkat-tingkat. Kalau dalam kitab Asbah wa Nadhair tuh ada hajis, ada khotir, ada hadithun nafsi, ada kemudian apa namanya, zon, ada azam, ada niat. Jadi hadithun nafsi misalkan pengen maksiat, kelihatannya kalau panas-panas terik hari, tenggorokan kering, paling enak minum bir yang ada es batunya tuh, kelihatannya enak sekali. Kemudian hilang pikiran itu, ya sudah, itu sih hanya namanya hadithun nafsi, tidak membulatkan tekad, hanya sekelentaban pikiran gitu aja. Kalau cuaca lagi terik, itu ada iklan birnya mantep, ada es batunya, kayaknya enak sekali itu. Kalau sekedar hanya itu aja masih ditoleransi, maklum tenggorokan begitu keringnya kan, dimaklumi. Tapi kalau sudah ada apa namanya, ada action, itulah yang sudah dianggap maksiat, namanya azam. Yang jual bir di situ gimana ya? Duit ada nggak? Ada. Belinya di mana? Udah, nanti besok lah nih. Kebetulan ini lagi nggak bawa duit sih, kebetulan kantongnya masih kosong. Tapi besok saya ke situ nanti. Udah ada tekad, ada azam, itu sudah dianggap maksiat. Kalau hanya sekedar sekelentaban begitu sih kayaknya enak sih. Minum bir kayak begitu tuh, kelihatannya enak. Cuaca terik, tenggorokan kering, iklan birnya ada es batunya gitu kan, seger kelihatannya. Hadithun nafsi khawatir itu masih ditoleransi. Bali syakku, bahkan utawi ragu. Aidon kelawan maning makfuun anhu iku masih dimakfu. Walakinil manhiyu anhu, tetapi utawi kang dilarang iku an yadhunna, iku yen to nyono sapa wong. Sudah ada persangkaan, sudah memberi keputusan sampai 75%. Wa dhannu, utawi kang aran dhon kalau syak itu masih 50-50. Ya berarti tidak harus 75% ya. Yang namanya dhon itu tidak harus 75%. Ya lebih dari 50% lah intinya. Ibaratu iku istilah amma saking keputusan. Keputusan tarkanu kang condong ilahi maring ma'an nafsu apa ati. Wa yamilu lan condong ilahi maring ma alqalbu apa ati. Sudah ada keputusan yang berat ke situ. Zaid malam-malam sendirian mojok. Itu kemungkinan misalkan ragu. Wah, ya memang Zaid itu pekerjaannya di malam hari sih, kerjaannya gini. Mungkin lagi ronda, mungkin lagi jaga, tapi ada kemungkinan dia lagi maksiat. Masih 50-50 kemungkinan dalam hatinya, itu belum disebut dosa, belum disebut suudzon. Tapi kalau sudah berat sebelah, wah ya, tapi kemungkinan besarnya Zaid ini ya mau melakukan maksiat di malam hari ini. Itu namanya sudah suudzon. Faqad qala maka temen dawuh sapa Allahu sapa Gusti Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya ayyuhalladzina, he iling-iling wong akeh amanu kang menaruh kepercayaan sapa alladzina. Ijtanibu ngadohana sira kabeh katsiran ing perkara akeh minadh-dhanni saking penyanaan. Hindarilah banyak sekali menduga-duga. Jangan dianggap legal, jangan dianggap formal, jangan dianggap tidak bermasalah. Nih, karena banyak orang yang merasa tidak ada masalah sih
Yang namanya suudzon itu tidak bermasalah. Maka di sini hanya kepada orang yang percaya aja. Barangkali yang tidak percaya kan ya susah. Orang mau menerima saran-saran itu mesti ada kepercayaan dulu. Kalau nggak ada kepercayaan ya susah. Ini sih bagi yang percaya aja. Kalau yang nggak percaya ya silahkan coba sendiri. Yang percaya tolong jangan suka menduga-duga orang lain. Jangan juga menduga-duga kepada orang lain. Pasti ada dampak buruknya. Dampak buruk bagi dirinya sendiri, dampak buruk bagi orang lain. Cerita-ceritanya cukup banyak, dongeng-dongengnya cukup banyak. Yang namanya suudzon hanya menimbulkan petaka itu banyak sekali. Kisah suami yang membunuh istrinya, itu kan ada kan karena suudzon kan begitu. Dihasut, itu istri kamu menyiapkan keris untuk membunuh kamu di tengah malam, menyiapkan pisau. Istrinya pun dihasut juga, suami kamu selingkuh. Wah, ini kan menimbulkan petaka banyak sekali lah, petaka yang ditimbulkan oleh suudzon. Dongeng-dongengnya banyak, dongeng-dongeng cerita-ceritanya banyak. Inna ba'da dzanni setuhune sebagian penyana, ismun iku adalah petaka. Ismun itu adalah suasana petaka. Wa sababu tahrimihi utawi sebab harame suudzon, pengadilan hati ya, pengadilan hati. Kasarnya hati. Iku anna asraral qulubi setuhune pira-pira rahasia pira-pira ati. La ya'lamu iku orang ngerti ha ing asraril qulub sapa illa allamul ghuyubi kecuali zat kang ngudaneni perkara-perkara gaib. Falaisa moko ora ana iku laka kaduwe sira antak takida apa yen to nekadaken sapa sira fi ghairika ing dalam seliyane sira ora kena nekadaken suan ing Allah illa idzan kasyafa angin ing dalam nalikane kebuka of sapa ghair laka maring sira biiyanin kelawan terang-terangan layak balu kang ora nrima apa ikilah ingkisyaf orang nerima at-takwila ing ditakwil. Fa inda dzalika moko ing dalem nalikane mengkono ingkisyaf la yumkinu ora mungkin ka ing sira apa ila antak takida apa angin yen to nekadaken sapa sira kecuali kamu harus meyakini ma ing perkara alim takang weruh sapa sira hu ing ma wa syahadta lan yakseni sapa sira hu ing ma wa ma utai perkara lam tusyahid kang orang nyakseni sapa sira hu ing ma ora nyakseni bi ainika kelawan mripat sira walam tasma lan ora krungu sapa sira hu ing ma bi udhunika kelawan kuping sira summa waqa'a nuli terbesit tumibo fi qalbika terbesit apa ikilah ma fi qalbika ing dalam ati sira fa inna masyaitan moko angin pasti utawi setan yulqi ikum bisikaken sapa setan membisikkan hi ing ma ilaika maring sira. Suudzon itu bisikan dari setan memberi keputusan-keputusan. Oh, pasti Zaid itu begini begitu. Fayam bagi mau kepatut antukaziba apa yen to mendustakan ngorohaken sapa sira hu ing setan. Segala sesuatu Islam itu mesti dalam beragama kita mesti jelas. Tidak boleh ada yang ramyang-ramyang. Tidak boleh ada yang tidak jelas. Mesti jelas kabeh. Tidak boleh yang ramyang. Harus jelas semua. Bicara ilmu harus jelas keilmuan. Harus jelas semua. Tidak boleh ramyang-ramyang. Tidak boleh setengah-setengah. Referensinya dari mana? Islam tuh nggak mau beragama yang tidak jelas. Referensinya dari mana? Sumbernya dari siapa? Penjaga Syekh Ahmad, penjaga makam
di masjid penjaga makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dunia sudah sudah mau berakhir, kiamat sudah dekat, maka perbanyaklah ini sumber apaan? Kalau tidak disebarkan 20 minimalnya akan mendapat petaka. Nah ini kan namanya pembodohan masyarakat, begitu kan? Pembodohan masyarakat. Sumber yang tidak jelas harus dipublikasikan secara masif. Ini namanya pembodohan. Disertai dengan ancaman-ancaman kalau tidak mau menyebarluaskan, itu kan apa itu kan? Sumber tidak jelas begitu kok. Tidak boleh orang Islam sampai sumber yang tidak jelas begitu harus diyakini secara berlebihan, tidak boleh. Itu referensi ilmu hadis kan begitu, ilmu mustalahul hadis kan. Ada hadis itu sahih, ada hadis itu hasan, ada hadis itu dhaif, ada hadis itu maudhu'. Begitupunlah ilmu. Ada ilmu yang sahih, artinya jalur riwayatnya sahih, referensinya sahih, sahihul isnad wa sahihul matan, dengan sahih sanadnya, sahih kandungan isinya. Ilmu mustalahul hadis. Ada hadis itu yang maudhu', tidak boleh disebar-sebarkan. Apalagi harus diyakini, nggak boleh. Dosa kalau sampai begitu. Kalau hadis itu sahih, ya tidak boleh ditolak, harus diterima. Sumbernya jelas, yang meriwayatkannya jelas. Namanya hadis yang sahih, jelas semuanya. Reputasinya itu jelas. Nah ini yang namanya su'udzon itu berawal dari sumber yang tidak jelas. Orang bisanya su'udzon itu karena sumbernya tidak jelas, referensinya tidak jelas. Kalau referensinya jelas, ya, itu pun tidak boleh semena-mena. Mentang-mentang kita punya referensi yang jelas, kemudian semena-mena pun itu tidak boleh. Ya hanya sebatas apa yang kita ketahui saja kita memberi keputusan. Ironisnya kan zaman sekarang begitu, ngaji tidak jelas, apa tidak jelas, tapi main hakim itu sudah kasar sekali, sudah mengangkat dirinya sebagai seorang hakim. Siapa yang mengangkat dia menjadi hakim? Ini kita ini jangan sok menjadi seorang hakim. Jangan sok merasa menjadi seorang hakim. Dalam hati pun tidak boleh, main vonis-vonis aja tidak boleh. Apalagi memvonis secara masif ya. Secara fa inna syaitan yulqihi ilaika. Wa qad qala halita mendau sapa Allah sapa Gusti Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong kang masih percaya. Ini juga orang yang percaya aja. Kalau yang tidak percaya, wah ya itu susah dibilangin. Ing ja'ala muntaqakum ing sira kabeh fasiqun sapa wong fasik. Artinya suatu berita dibawa orang yang tidak jelas. Lamun teko ing sira kabeh sapa fasiqun wong fasik. Binabain kelawan gawa berita. Fatabayanu maka gawe yo kejelasan sapa sira kabeh. Carilah kejelasan. Cari sumbernya, referensinya, perbandingannya. Antusibu ay makhafata antusibu. Karena watir yen to mikenani sapa sira kabeh kauman ing suci kaum, karena khawatir kamu akan memberikan dampak buruk suatu kaum bijahalatin kelawan bodoh sira, kelawan bodoh.
Jadi tidak boleh bersikap bodoh, itu nggak boleh. Agama itu melarang, Islam itu melarang jangan sampai kita jadi bodoh. Jangan sampai menjadi bodoh. Ya sampai selamanya tapi kita masih bodoh ya, tapi kan ada usaha. Jangan merasa ridho dengan kebodohan. Jangan ridho kepada kebodohan. Meskipun sampai mati ternyata masih bodoh juga. Tapi yang jelas kita ada usaha. Fala yajuzu maka ora wenang tasdiqu iblisa apa beneraken iblis. Wa in kana lamun ana sama iku ing dalam kono kasus, dalam kejadian tersebut ono mahyalatun apa bayangan. Ada satu bayangan, ada satu indikasi. Mahyalatun ada indikasi. Tadulu kang nuduhaken apa mahyalah ala fasadin ing atase suwiji kerusakan. Wah tamalalan memper khilafuhu apa bedani ikilah fasad. Lam yajus moko ora wenang antusaddiqa apa yen to percaya sapa sira, percaya bihi kelawan fasad. Li anal fasiqa karena sutuhune wong fasik. Yutasawwaru iku digambarkan, dimungkinkan an yasduqa apa yen to bener sapa fasik fi khabarihi ing dalam beritae fasik. Walakin la yajuzu, tetapi ora wenang laka kaduwe sira antusaddiqa apa yen to percaya sapa sira bihi kelawan fasik. Hatta innaman sehingga setuhune wong istankaha kang atob sopoman. Atob tu bersendawa, bahasa Indonesia bersendawa ya. Orang yang sampai bersendawa. Fawujidanuli ditemu minhu saking man raihatul khamri opo aroma arak. La yajuzu iku ora wenang an yuhadda opo yang tu dihukum had sopoman. Tidak boleh. Padahal kan kemungkinannya orang sampai sendawa bau arak itu kan kemungkinan besarnya dia minum arak. Kemungkinan besarnya dia minum arak. Tapi saksinya siapa? Yang melihat dia minum arak siapa? Nggak ada. Kok kita mau menghukum seseorang? Tidak bisa. Saksinya nggak ada. Saksinya tidak ada. La yajuzu an yuhadda apa yang tu dihukum sapa man. Idh yuqalu karena dikatakan yumkinu mungkin ayakuna apa yang toh ono sapa man. Qad tamat bobo. Ikut teman-teman berkumur sapa man bil khamri kelawan arak. Wa majja lan nglepehaken sapa man ha ing arak. Wa masyaribalan orang minum sapa man ha ing arak. Ada kemungkinan begitu. Barangkali dia tidak sengaja minum minuman bau arak kemudian ya orang nggak sengaja kan gimana kan? Enggak ada hukum. Innallaha tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah itu memberi toleransi, artinya tidak menghukum dari umatku al khata'a ing kekeliruan. Ada orang mau minum sirup campolai, dapatnya arak, dikiranya campolai. Ini kan enggak sengaja. Innallaha tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana. Al khata'a keliru, disangkanya itu minuman sirup, ternyata minuman arak. Ya dosanya gimana? Enggak ada dosanya. Keliru, enggak sengaja. Dikiranya itu makan daging ayam, ternyata yang dimakan daging celeng misalnya. Daging sapi, dikiranya daging sapi dimakan, ternyata babi. Enggak sengaja, ya enggak dosa. Enggak ada, ya enggak dosa, enggak sengaja. Begitupunlah arak. Wa masyaribaha auhumila atau dipaksa sapa man sapa alaihiman qahran kelawan paksa, diancam. Wa mastukrihu alaih, jadi dosa yang
di bawah tekanan ancaman kemudian dilakukan, itu tidak sampai berdosa. Di bawah ancaman hukuman, ayo kamu minum arak, kalau kamu tidak minum nih kamu mati nantinya, saya tusuk oleh penjahatnya tuh. Aduh, gimana nih? Kalau mati, waduh, ya gimana nanti saya kan? Maka dia terpaksa minum arak, ya itu sih nggak masalah. Fakulu dzalika moko utawi kabehane mengkonon iku lama halata kelawan pasti dalalatun iku petunjuk muhtamilatun kang memper. Fala yajuzu maka ora wenang tasdiquha apa mempercayai dalalah bil qalbi kelawan ati. Wa isaati dzanilan lesakaken penyana bil muslimi kelawan wong Islam biha kelawan dalalah. Wa qad qala halita mendawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satuhune Gusti Allah harrama iku mulyaaken sapa Allah. Mulyaaken minal muslimi saking wong Islam damahu ing nyawae muslim. Jangan gegabah terhadap nyawa darah orang Islam. Jangan gegabah. Halal darahnya. Waduh, gegabah sekali. Nanti dulu jangan gegabah. Selama di situ ada kemungkinan tidak bersalah, jangan main vonis. Jangan suka main vonis-vonis aja. Kepada orang Islam itu nazarnya haruslah bi'ainir rahmat. Jangan dengan pandangan-pandangan kasar. Wa malahu lan ing hartae muslim. Hargai harta orang lain. Tidak boleh merampok, tidak boleh merampas. Tidak boleh mengelabui orang lain untuk kita ambil hartanya, dikelabui, dikitik-kitik, tidak boleh. Wa an yudhanna lan yento dinyono bihi sapa muslim dhanna su'i kelawan penyono kang jahat. Fala yustabahu maka ora diwenangaken dhannus su'i atau dhanna sau penyono kang Allah illa bima angin kelawan perkara yustabahu kang amrih diwenangno bihi kelawan ma almalu opo harta. Wa huwa utawi ma yustabahu bihil mal nafsu musyahadatihi iku adalah dzatiyah ningaliye wong au bayyinatun atau saksi adilatun kang adil. Jadi tidak boleh melakukan pengadilan rimba, pengadilan sepihak. Fa idza lam yakun maka ing dalem nalika ora ono sapa ikilah wong kadzalika iku kaya mengkono dzan wa khatara lan terlintas laka maring sira waswasu su'idzani apa gangguan suudzon fayam banghi moko patut antadfa'a apa yen to menangkis menolak sapa sira hu ing suudzon an nafsika saking awak sira wa tuqarrira lan yen to netepaken sapa sira alaiha ing atase nafsika annahalahu nutu menolake gini annahalahu ing setuhune kondisi ghair ing daka ing dalem mungkuhe sira masturun iku masih durung jelas, masih tertutup. Jadi kalau kondisi dia masih tertutup belum jelas, maka saya tidak mau memberi keputusan. Apa yang saya tidak ketahui ya sudah, saya tidak akan memberikan keputusan. Tidak tahu ya tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan tidak tahu merasa tahu. Dosa. Saya tidak tahu kondisinya Zaid seperti apa. Malam-malam sendirian mojok ngapain, saya kan nggak tahu. Tiba-tiba saya ngasih keputusan Zaid lagi nelembuk misalkan. Dosa itu berarti. Sok tahu namanya. Sok tahu. Orang sok tahu itu dosa. Sok tahu. Nggak tahu kan kenyataannya kok. Punya ilmu setengah on, ngakunya bergayanya berton-ton. 5 ton. Nah, ini dosa. Namanya sok tahu. Punya ilmunya cuma setengah gram, sesendok misalnya, punya ilmu sesendok,
Tapi dia menjawab segala-gala persoalan seolah-olah dia punya ilmu berkintal-kintal, itu juga dosa. Pengelabuan, tidak jujur, namanya tidak jujur. Ketidakjujuran itu dosa. Ketidakjujuran itu dosa. Ini kan sok tahu, ini kan masalah suudzon. Tidak tahu kenyataan yang terjadi pada Zaid, kok kita memberi suatu keputusan, sok tahu namanya. Dan itu dosa. Dengan demikian, ya udah begitu. Sok tahu, sok menjadi hakim, itu adalah tindakan dosa. Itu sifat muhlikat. Kama kana kaya oli ono sapa ghair. Wa anna malan setuhune kejadian. Ra'aita kang ningali sapa sirahu ing ma. Minhu saking ghair, yahtamilu iku memper apa ma al khaira ing bagus wa syarra lan blesak. Zaid lagi mojok di tengah malam, kemungkinannya banyak sekali. Barangkali dia lagi kerja dapat sip malam. Karena kejadian di sini lagi ada geng motor, maka dia tidak ambil jalur, tidak pakai jalan umum, pakai jalan yang peteng-peteng, yang gelap-gelap. Bisa jadi ada kemungkinan Zaid itu mojok untuk melakukan maksiat, ya mungkin ada. Tapi bisa jadi dia cari jalan yang aman, yang tidak ada gangguan. Maklum lagi musim kriminalitas. Kemarin ada kejadian orang dibacok ya. Masya Allah itu. Geng motor jahat. Kejadian geng motor itu kan Masya Allah meresahkan. Fa in qulta fa bimadza yu'rafu aqdul dzan wallahu a'lam.